Dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Ketua PMI Cianjur, ada Bapak Ahmad Fikri. Selamat sore, Pak Ahmad Fikri. Selamat sore, Mas. Pak Fikri, dari PMI sendiri untuk membantu penanganan korban terdampak gempa, apa saja Pak yang diupayakan? Ya, kebetulan pagi tadi kita sekitar jam 7 pagi, kebetulan personil kita sudah bertambah, Mas. Dari beberapa kabupaten kota se-Jawa Barat dan PUL DKI Jakarta, kita sekitar 340 personil yang saat ini dibagi di 5 desa terdampak yang cukup parah di Kecamatan Cugenang. Kita mempusatkan di 5 titik pencarian yang hari pertama proses pencarian itu kita sudah menemukan ada beberapa korban yang tertimpa bangunan. Cuman bangunan ini permanen 2 tingkat dan ada yang 3 tingkat. Kita juga berkoordinasi dengan tim relawan lain, Mas. Oke. Dan ya, silakan, Pak. Dan untuk saat ini juga posko kita juga sudah menampung bantuan dari PMI Pusat, dari PMI Jawa Barat, dan juga dari beberapa donatur. Termasuk malam tadi juga kita langsung mendirikan dapur umum dan posko kesehatan melayani 2 kecamatan, Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cugenang. Kita juga melakukan proses evakuasi sampai jam 1 malam tadi untuk warga di 2 desa terdekat dari pusat evakuasi kita di tengah kota Cianjur yang jaraknya hanya 300 meteran dari markas PMI Cianjur. Oke, Pak Fikri, apakah masih ada wilayah-wilayah yang masih terisolir, Pak, sehingga menyulitkan distribusi logistik yang diberikan? Iya, Mas, yang kita catat ini 3 desa itu yang terujung di Kecamatan Cugenang, termasuk salah satunya ada desa Cirumput di sana. Cirumput ini kebetulan relawan kita baru bisa mencapai lokasi menggunakan sepeda motor jenis trail, Mas, ya. Dan insya Allah sore ini kita coba pendistribusian dengan kendaraan roda 2 mungkin. Oke, kalau di posko-posko yang didirikan, kebutuhan apa saja menjadi prioritas untuk warga di sana? Ya, salah satunya selain tenda itu ya pasti selimut ya. Selimut, makanan tambahan untuk anak-anak, terpal, tenda, dan kebetulan tadi juga kita sudah dapat kiriman tenda besar untuk pusat penampungan malam hari biasanya. Seperti malam tadi, jadi kita evakuasi warga ke salah satunya di lapangan Prawasari Cianjur yang jaraknya 300 meter dari markas PMI Kabupaten Cianjur. Oke, kalau untuk tim medis, Pak, apakah juga turut dilibatkan di dalam posko-posko yang didirikan PMI? Alhamdulillah untuk DKI Jakarta mengirimkan 4 orang dokter, dari Kabupaten Bogor juga ada 2 orang dokter, dan hari ini kita dapat bantuan juga dokter dari Kabupaten Bandung Barat dan Garut. Oke, artinya ada dokter juga yang diturunkan, Pak, ya, untuk mengakomodir mungkin keluhan warga di sana yang mengalami sakit, terutamanya anak kecil, Pak. Bagaimana dengan kondisi anak-anak dan lansia di wilayah-wilayah itu, Pak? Nah, kalau untuk yang alhamdulillah tadi kita baru dapat kabar juga untuk desa Tegalega. Ini desanya Limbangan Sari, kecamatannya Cianjur, hanya berjarak 7 km. Itu sebagian besar anak-anak kecil ini juga malam tadi karena kita belum mendapatkan bantuan tenda dan kita juga terlambat melakukan evakuasi karena ada antrian kendaraan di jalur evakuasi. Insya Allah tadi pukul 12 siang kita sudah menyalurkan bantuan. Termasuk kita juga akan mendirikan tenda di sore ini. Tapi Oke, tadi juga kami mendapatkan informasi, Pak, ada beberapa kampung seperti di Kampung Cilengsi juga yang belum mendapatkan bantuan, sementara warga di sana sangat membutuhkan, Pak. Nah, untuk kampung-kampung yang belum terjangkau, saat ini PMI koordinasi dengan instansi lain seperti apa? Nah, kalau untuk koordinasi kita kebetulan ada posko bersama di Pendopo Kabupaten Cianjur, dan kita juga kebetulan ada backup-an baru teman-teman relawan dari beberapa daerah seperti Indramayu,
Purwakarta dan Bandung Barat juga ada baru datang. Mungkin kita juga akan coba asesmen lagi beberapa kampung ini yang belum bisa masuk, Iya. yang belum bisa masuk dan katanya sudah mulai bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Kita akan tempuh dengan kendaraan roda 2 dan hari ini kita juga upayakan mungkin dengan berjalan kaki, Mas Dapi. Oke, Pak, kendala yang ditemukan tim di lapangan apa Pak hingga saat ini? Kalau untuk saat ini kendala yang kita temukan tidak terlalu berat sebenarnya, Mas. Cuman masih ada yang terisolir karena ada titik-titik longsoran yang tidak bisa dilalui kendaraan. Oke, Seperti itu, Mas. oke, justru kendala datang dari akses jalan yang mungkin di beberapa tempat masih tertutup, Pak ya. Betul. Baik, kalau untuk trauma healing bagi warga di sana, apakah PMI juga mengakomodir nantinya, Pak? Iya, insya Allah hari ini kita untuk Tegalega, karena kita mencatat ada sekitar 54 orang anak balita dan di atas 5 tahun. Kita akan mengirim tim juga ke sana untuk melakukan trauma healing untuk anak-anak. Begitu, Mas Dapi. Oke, Pak, saya ingin kembali ke logistik yang diberikan oleh PMI ini. Apakah fokusnya memang di wilayah-wilayah terdampak dari epicentrum gempa saja, atau juga ada beberapa wilayah yang memang terletak di kota besar, banyak fasilitas juga, namun didistribusikan juga bantuan ke sana? Tetap sama. Kebetulan untuk Desa Nagrak ini sebenarnya jarak dari markas PMI itu hanya sekitar 5 km. Kita bisa tempuh dalam waktu 10 menit. Dan semua sudah tetap yang terjauh dan terdekat kita tetap salurkan. Termasuk untuk Kecamatan Cilaku juga ada 2 desa yang terdampak, walaupun tidak terlalu parah. Kita insya Allah akan kirimkan bantuan ketika tenda kecil jenis dum yang dikirim dari pusat, kita akan distribusikan juga ke warga-warga yang ada di Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur. Oke, Pak Fikri ditahan terlebih dahulu, nanti kita akan berbincang lagi. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali bersama Pak Fikri usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.